Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi di channel YouTube kesayangan Anda semua. Buat para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun kalian berada, di kesempatan pagi yang barokah ini saya akan berbagi kepada Anda semua. Mudah-mudahan tema yang akan saya ambil di pagi barokah ini bisa bermanfaat, berguna buat Anda semua. Nah, tema apa sih yang saya akan ambil di pagi yang barokah ini? Buat kalian yang ingin melanjutkan video selanjutnya, silahkan yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, di like dan di share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya, agar video yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa berguna, bermanfaat buat orang lain dan orang banyak pada umumnya. Oke, untuk melanjutkan video selanjutnya, yuk ikutin saya terus, tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Nah, sebagai seorang yang beriman tentunya, apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita mensyukurinya, kita harus mensyukurinya. Apapun itu, baik dan buruk, susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat sekalipun, tidak ada kata lain, kita hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus besar. Besar dada itu berarti bukan berarti dadanya lebar, tapi lapang dada. Lapang dada itu kalau bahasa Jawa itu nerima ing pandung, apapun keputusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus wajib mensyukurinya. Tidak ada kata lain, hanya untuk bersyukur. Karena apa? Setiap hari kita diberikan nikmat sehat walafiat, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar dengan normal, hidung bisa mencium dengan baik, dan seluruh anggota badan kita telah diberikan ke dalam keadaan baik dan normal. Apapun itu, tidak ada kata lain, kita hanya untuk bersyukur. Karena apa? Sehat itu sangat mahal harganya. Karena ketika orang sudah dikasih sakit, ini tentunya gak enak. Semua nikmat Allah itu dicabut ya, apalagi sampai sakit yang berat ya, yang bisa menghabiskan biaya besar, biaya banyak. Tentunya harta sebanyak apapun, kalau Allah sudah berikan sakit kepada kita, bisa habis begitu aja. Nah, makanya kita yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang diberikan sehat, tentunya wajib dan harus mensyukurinya gitu loh. Dari mulai Nabi Adam ya, dari mulai Nabi Adam ya, kakek nenek moyang kita, tentunya bahkan diri kita, ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dirawat dengan baik. Jangan sampai ketika Allah berikan kita ini dalam keadaan bersih suci sebagaimana bayi yang baru lahir, ketika kita tumbuh besar, kita tumbuh dewasa, pulang menghadap Allah dalam keadaan kotor, penuh berlumuran dosa, tentunya astagfirullahaladzim. Ini yang harus kita pikirkan, harus kita jaga dengan baik tentunya. Tapi guys, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia, ketika melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dia langsung kembali bertaubat, memohon ampun, memohon hidayah, dan tidak akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah pernah kita lakukan. Ini adalah sebaik-baik manusia. Nah, di pagi yang barokah ini, saya akan ambil tema tentang anak adalah amanah Allah. Anak itu adalah titipan Allah yang harus wajib dijaga, dirawat dengan baik. Karena anak ini adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tentunya guys, ketika kalian memiliki anak, Anda mempunyai anak, baik itu anaknya 1, 2, 3, bahkan lebih dari 5, anaknya banyak gitu. Tentunya tanggung jawabnya akan lebih berat dan lebih besar. Kenapa? Di samping biaya yang harus kita siapkan untuk membesarkan anak-anak, juga pendidikan yang harus disiapkan buat anak-anak.
tentunya memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tentunya harapan semua orang tua. Ini sangat besar sekali luas tanggung jawabnya. Makanya di tema pagi yang barokah ini saya ambil tentang anak adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Saya ambil contoh, ketika saya memiliki harta yang banyak, ya, hartanya di mana-mana, ya, kendaraannya banyak, rumahnya banyak. Nah, tapi suatu saat, guys, kita nggak mungkin akan diam di rumah terus. Suatu saat kita akan meninggalkan harta itu atau meninggalkan tempat yang kita sayangi, yang kita banggakan. Pasti ketika kita akan tinggalkan, kita pasti akan berpikir waspada dan hati-hati. Nah, tentunya kita butuh bantuan orang lain. Misalkan saya mau pulang kampung. Ini bicara pulang kampung, tapi di saat pandemi seperti ini belum bisa guys pulang kampung. Tapi ini misalkan contoh ya, misalkan contoh saya pulang kampung. Nah, tentunya harta yang akan saya tinggalkan untuk menjaga supaya terjaga dengan baik, dirawat dengan baik. Oke, saya akan pulang kampung, tentunya saya akan titipkan kepada tetangga kita atau saudara kita, ya, yang bisa menjaganya. Nah, ketika saya pulang kampung, Mas, Pak D, Bude, Bang, Tante, misalkan, saya mau pulang kampung, saya titip barang-barang saya, baik itu kendaraan, ya, elektronik dan lain sebagainya. Nah, buat kalian tentunya yang mendapat titipan itu adalah amanah. Amanah yang harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Nah, ketika saya sudah pulang kampung kembali, saya akan ambil atau saya minta yang kemarin telah saya tinggal, saya titipkan kepada yang tadi saya sebutkan tadi. Tentunya gak ingin toh barang-barang yang saya tinggal itu menjadi rusak. Tapi ketika rusak, tentunya saya yang menitipkan ini marahlah. Nah, gak enak tentunya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan anak kepada kita semua, para orang tua. Ketika dititipin pun Allah pun marah. Ketika jiwa-jiwa yang bersih pulangnya dalam keadaan kotor. Nah, ini yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan, bahwa anak betapa harganya mahal. Betapa anak itu adalah kebanggaan semua orang tua. Maka ketika itu dijadikan amanah, kepercayaan Allah memberikan kepada kita sebagai orang tua, tentunya harus dirawat dan dijaga dengan baik. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita diberi anak merasa menjadi punya beban, menjadi punya perasaan berat. Karena apa? Masing-masing mungkin bisa tahu. Tinggal dikembalikan bagaimana kita seperti tadi, lebar dadanya, nerima ing pandum, lapang dada, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ambil contoh lagi. Misalkan saya dititipin anak oleh seorang presiden. Bukan presiden Jokowi. Ini hanya contoh saja ya. Kalau seorang presiden menitipkan anak kepada saya, tentunya saya yang dititipin anak, tentunya harus amanah, harus menjaga anaknya Pak Presiden itu, dijaga, dirawat dengan baik. Beranikah Anda mencubit, memukul, memarahi? Tentunya tidak berani. Karena apa? Anaknya presiden. Kalau seandainya nanti saya pukul, anaknya mengadu. Kalau saya marahin, anaknya ngadu. Kalau saya cubit, anaknya mengadu. Lalu apa yang terjadi kepada saya yang telah dititipin? Tentunya si pemilik anak itu akan marah. Pak Presidennya itu akan marah kepada saya. Berat tanggung jawabnya tentunya. Pastinya kita sebagai orang tua yang telah dititipin anak harus menjaga dengan baik. Ya, anak itu memiliki jiwa yang bersih. Ya,
Anak itu memiliki hati yang bersih. Anak itu memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya yang nitip ini bukan presiden, bukan manusia, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati. Tapi ini yang nitip kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan presiden, menciptakan bupati, menciptakan kita semua, bahkan alam jagat raya seisinya ini telah menitipkan kepada kita sebagai orang tua, yaitu suatu anak. Tentunya berat tanggung jawabnya. Dari anak presiden aja kita nggak berani memarahi, nggak berani mencubit, nggak berani memukul. Nah sekarang kalian, ketika Allah memberikan titipan anak kepada Anda, beranikah Anda mencubit, memarahi, atau memukul? Atau membentak? Coba Anda pikirkan. Anda marahi, Anda pukul, Anda bentak, Anda cubit, Anda tabok. Bahasa Jawa, pukul. Ya, dengan pukulan penuh, tidak rasa kasih sayang. Karena marah, emosi. Tentunya buat kalian Anda, ini harus difikirkan. Kenapa? Yang menitipkan anak kepada kita adalah Sang Pencipta alam jagat raya. Sang Pencipta kita semua, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita semua. Jika Anda pernah melakukan, kira-kira nanti di akhir, apa yang Anda jawab ketika ditanya pemiliknya? Ketika Anda berani melakukan itu, di akhir hayat Anda, sebagai bentuk pertanggungjawaban Anda, ketika Anda berani mencubit, memukul, memarahi, mentabuk, dan lain sebagainya dengan kekasarannya, ketika itu pernah Anda lakukan, bagaimana Anda akan bisa bertanggung jawab terhadap itu? Berat, sangat berat sekali tanggung jawabnya. Jiwa anakmu lebih mahal dari susu termahal yang ditumpahkan. Jiwa anakmu itu lebih mahal dari apapun yang telah dirusak oleh anak-anak Anda. Lebih mahal. Harta yang kau miliki pun tidak ada sebanding dengan anak yang dititipkan oleh Allah. Makanya harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Jaga lesanmu, duhai orang tua. Memarahi anakmu hanya gara-gara ia numpahin susunya misalkan, atau karena ia melakukan hal-hal yang menurutmu salah. Anakmu tidak tahu kalau apa yang ia lakukan, hal yang menurutmu salah, itu anak kamu tidak tahu kalau apa ia yang lakukan adalah kesalahan. Otaknya belum mempunyai konsep itu. Jadi jaga jiwa anakmu. Lihatlah tatapan mata anakmu yang tidak berdosa itu. Ketika engkau marah-marah, ia diam dan mencoba mencerna apa yang engkau katakan. Apakah mengerti? Mungkin ia, tapi cobalah perhatikan apa yang ia lakukan setelah engkau pukul dan engkau marahi. Anakmu tetap memelukmu. Anakmu masih memelukmu. Masih ingin engkau belai. Masih engkau ingin peluk, engkau rangkul, engkau cium, dan lain sebagainya. Bukankah ini tanda si anak memaafkanmu? Namun jika engkau terus-menerus mengumbar kata-katamu, kata-kata kasarmu, wahai orang tua, kepada anak yang telah dititipkan oleh Allah SWT yang punya jiwa yang masih bersih, otak anakmu akan merekamnya, dan akhirnya cadangan maaf di otaknya hilang apabila Anda sebagai orang tua terus-menerus melakukan hal-hal yang buruk kepada anak yang dititipkan oleh Allah SWT. Apa yang akan terjadi selanjutnya, duhai orang tua? Anakmu akan tumbuh menjadi anak yang ganas, dan ia pun akan membencimu sedikit demi sedikit hingga tidak tahan hidup bersamamu. Jiwa anak yang terluka itu akan mendedam. Pernahkah engkau saksikan anak-anak yang malas merawat orang tuanya ketika tua?
Jadi anak itu malas merawat orang tuanya ketika orang tua kita sudah tua, sudah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi pernahkah engkau bayangkan ketika di masa kecil anak-anakmu diperlakukan dengan kasarnya, sehingga memori anak merekam yang tidak baik itu terus-menerus terbayang di hati anak kalian. Tentunya ketika orang tua itu sudah tidak berdaya, anak-anak itu akan malas mengurusnya. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Wahai para orang tua, saya berbagi video ini agar kita ketahui, kita bersama mengetahui betapa besar, betapa berat anak adalah yang dititipkan kepada kita ini. Harus dijaga dengan baik, wahai orang tua. Jangan salahkan anak-anakmu. Cobalah memahami apa yang sudah dilakukan oleh orang tua waktu itu kepada anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga jiwa anak-anak. Nabi nan mulia ini sangat tahu apa yang akan terjadi ketika jiwa anak sudah rusak. Anakmu itu bukan kaset yang bisa kau rekam untuk kata-kata kasarmu, untuk perilakumu yang tidak baik. Bersabarlah, jagalah kata-katamu agar anak hanya tahu bahwa ayah dan ibunya adalah contoh teladan yang baik, yang bisa menahan amarahnya. Lalu apa efeknya? Ketika anak di masa kecil selalu engkau marahi, selalu engkau pukul, selalu engkau cubit dan lain sebagainya, efek jiwa ini jadi rusak, wahai orang tua. Engkau pasti kesal kalau anakmu nakal, kalau anakmu bandel. Karena apa? Tidak ada satu orang tua pun yang pengen anaknya menjadi anak yang belangsak, bandel, nakal, brutal, jadi preman dan lain sebagainya, yang tidak pernah mensyukuri dan berakhlak tidak baik. Itu karena efek jiwa anak yang rusak di masa kecil yang pernah dilakukan orang tua kepada kita semua sebagai orang tua tentunya. Pernahkah engkau berpikir bahwa kenakalannya mungkin adalah efek rusaknya jiwa anakmu, wahai orang tua? Karena kesalahanmu, wahai orang tua. Kau pukul, kau cubit anakmu hanya karena melakukan hal-hal yang sepele. Kau hina-dina anakmu hanya karena ia tidak mau melakukan hal-hal yang kau perintahkan. Cobalah duduk dan merenungi apa saja yang telah engkau lakukan kepada anakmu, wahai orang tua. Ketika anakmu menjadi tubuh anak yang nakal, berani kepada orang tua, apakah engkau lebih sayang pada susu paling mahal yang tertumpah? Hanya gara-gara itu engkau anak jadikan sebagai pelampiasan marahmu. Hanya sedikit saja yang hal-hal yang sepele, engkau marah terhadap anak-anakmu. Nah, kalau sudah seperti itu, anakmu pasti menyadari dan tahu ketika kemarahan itu selalu hadir di depan matanya. Jiwanya pun menjadi memerah bagai bara api. Apa yang mungkin terjadi ketika jiwa anak sudah terusik? Jiwa anak sudah rusak. Jiwa anak sudah tersakiti karena ulah orang tua yang tidak pernah memberikan kasih sayang dengan kelembutan sebagaimana dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa efek dampaknya dari anak tersebut? Pernahkah kau pikirkan? Jadi jangan pernah salahkan anak ketika anak-anak tumbuh ini menjadi anak-anak yang tidak baik. Jangan pernah salahkan anak. Kalau orang tua maunya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti dengan pukulan, dengan kekasarannya, dia terus lakukan bertubi-tubi terhadap anakmu. Maka kalau itu terus terjadi, anak jadi tidak hormat pada orang tua. Anak menjadi musuh orang tua. Anak menjadi sumber kesalahan orang tua.
Astagfirullahaladzim. Anak tidak bermimpi untuk hidup bersama dengan orang tua. Maka buat para orang tua, tidak ada kata terlambat. Ketika Anda pernah berbuat yang tidak baik terhadap anak-anak Anda di masa kecil, kini anak-anak Anda sudah mulai tumbuh dewasa. Lihatlah perkembangannya. Apakah anak Anda ini tumbuh berkembang menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik? Semua itu dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pemegang amanah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata terlambat, wahai orang tua. Coba duduklah bersama anak-anakmu yang pernah engkau marahi. Peluklah dengan anak-anakmu yang pernah engkau pukuli. Rangkullah anak-anakmu yang pernah engkau cubit, engkau tabok, engkau tendang, engkau perlakukan dengan kekasaran-kekasaran yang tidak pernah kau bayangkan bagaimana sakitnya anak ketika engkau lakukan itu. Cobalah duduk bersama, ciumlah, rangkullah, peluklah dengan penuh rasa kasih sayang. Mohon maaflah kepada anak-anakmu. Karena orang tua gak ada satupun yang ingin anak-anaknya kelak menjadi tumbuh anak-anak yang tidak baik tentunya. Terkadang orang tua salah dalam mendidiknya. Orang tua berbicara sama anak, kamu harus begini nak, kamu harus begitu nak, kamu harus ikutin kata-kata orang tua, kamu harus nurut orang tua. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang tua menginginkan sesuatu, dia harus ikut, harus nurut. Ternyata anak tidak mau. Lalu engkau marah, engkau cubit, engkau pukul. Ingat efek dampak yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi buat kalian para orang tua, tidak ada keterlambat. Yuk, kita sama-sama sebagai orang tua, perlakukan anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang. Peluklah, ciumlah, rangkullah, duduk bersama. Untuk bisa memberikan kasih sayang yang baik. Kerekatan jiwanya, kedekatan batiniah seorang tua kepada anak. Ini harus benar-benar dicurahkan semua kepada anak-anaknya. Karena anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Jangan sampai orang tua mengalami kesedihan. Jangan sampai orang tua mengalami kekecewaan di hari kelak. Karena berat bertanggung jawabnya sebagai orang tua. Memang tugas orang tua ketika dititipin anak ada 3. Yang pertama memberikan nama. Yang kedua memberikan pendidikan yang baik. Yang ketiga menikahkan ketika anak-anak sudah pada tumbuh dewasa. Setelah itu orang tua lepas tanggung jawabnya, tinggal kontrol dan tidak berhak ikut mengatur campur urusan anak-anak yang sudah berkeluarga. Nah, maka buat para orang tua, yuk mulai hari ini, detik ini, sayangilah anak-anak Anda. Perlakukanlah anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dengan kedekatan batininya sebagai seorang tua. Dengan penuh rasa tanggung jawab, menyadari bahwa anak ini adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan baik. Untuk itu, yuk pada hari ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat para orang tua yang pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada anak-anak Anda, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah salat dan ibadah kami. Jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutup di akhir hayat nanti. Kini aku menyadari orang tua tidak berilmu, banyak melakukan kedoliman, kesalahan terhadap anak-anak kami. Untuk hari ini aku mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah, sadarkanlah hati kami untuk senantiasa menyayangi anak-anak kami, agar kelak apa yang kau titipkan kepada kami menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Allah dan Rasulnya,
berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama, menjadi anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa yang lembut, memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, menjadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, ya Rob. Pagi ini aku memohon ampun kepadamu, ya Rob. Terimalah doa dan ampunan kami, agar kami bisa menerima semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat kepada anak-anak kami. Ya Rob, ampunilah salah dan dosa kami. Berikanlah kasih sayang anak-anak kami. Suatu saat kelak nanti, ketika saya sudah tua, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, anak-anak kami bisa memberikan kasih sayang penuh sebagaimana waktu saya masih kecil, ya Rob. Tapi pernah saya lakukan yang tidak baik. Hari ini aku hanya memohon kepadamu, ya Rob, agar anak-anak kelak menjadi anak-anak yang punya kasih sayang, mau merawat dan menjaga kedua orang tuanya, ya Rob. Ya Rob, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu aku mohon ampunan. Engkaulah maha segala-gala, engkaulah maha penerima ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sobat teman semua, tema yang saya ambil di pagi hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua, khususnya para orang tua dan khususnya penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa berguna, bermanfaat buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Selamat berjumpa kembali lagi dengan channel YouTube kesayangan Anda semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, di like, dan di share ke sosial media kalian semua, agar video-video yang saya berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat diri kita pribadi, khususnya buat orang lain pada umumnya, buat Anda semua pemirsa video YouTube dimanapun Anda berada. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.